Shalom Bapak Ibu, puji Shalom. Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan dari pembina atau ketua yang memberikan mimbar ini kepada saya. Bila kita semua merindukan dan haus akan firman Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Allah yang kami ambil dari kitab Mazmur pasal 106, ayat yang ke-23. Mazmur 106 ayat 23. Demikian firman Tuhan, maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Boleh sekali lagi saya baca, maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Kami beri tema di sana, pribadi Kristen yang berdampak. Lalu subtemanya, mengetengahi orang berdosa pada Yesus. Terima kasih Tuhan, antara Raja Daud dengan Musa itu sudah amat sangat jauh waktunya ya. Tapi Raja Daud mengulang kembali apa tugas dan fungsi orang yang dipilih Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, yaitu mengetengahi orang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lalai hal itu, ya Tuhan berkata di sana bahwa Tuhan akan memusnahkan orang berdosa itu. Dan kalau saya melihat di sepanjang Alkitab sampai hari ini, para nabi, para raja, para hakim, para imam, sampai kita hari ini, terkhusus Yesus, juga kalau kita lihat panggilannya adalah untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan. Itu panggilan pertamanya. Itu tugas kita sebagai yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Tuhan. Kalau kita lihat Musa, ini sorry nih kalau saya tafsir bebas. Kalau kita lihat Musa itu karena mujizat yang terjadi membelah laut, setelah itu dia asik dengan Tuhan. Lupa membawa bangsa itu, lupa menuntun bangsa itu untuk takut Tuhan. Dia hanya asik bersekutu dengan Tuhan, ya. Tuhan yang dipersalahkan oleh Musa pada saat kekeringan terjadi. Bukan dia ngomong kepada bangsa itu, tapi dia ke bukit. Memang semua segala sesuatu Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Waktu Musa naik ke bukit, Tuhan memberi loh batu, yaitu 10 firman Tuhan. Tapi kita jelas lihat di sana bahwa Tuhan bertindak betul-betul karena bangsa itu terus berbuat dosa, menyembah berhala. Tuhan musnahkan semuanya kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, yang keluar dari tanah Mesir itu musnah di perjalanan. Dimusnahkan Tuhan. Ada yang dipagut ular, ada yang macam-macam kematiannya ya. Jadi kita pun sebagai orang Kristen jangan terlena asik dengan Tuhan saja. Ada dua panggilan ya, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan mengetengahi orang berdosa. Orang berdosa itu siapa saja, ada banyak di sekitar kita Bapak Ibu. Ada banyak, mungkin istri kita kurang aktif berdoa dan sebagainya. Anak-anak kita tidak beribadah, suami kita dan sebagainya, tetangga kita, keluarga besar kita. Jangan sampai Tuhan memusnahkan mereka. Kita harus paling sedikit kita doakan mereka.
paling sedikit kita sebut nama mereka untuk kepada Tuhan, mengetengahi mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan menjamah hati mereka. Atau ada tetangga kita yang betul-betul mengesalkan, ya, mengecewakan. Tentu itu orang berdosa yang harus kita ketengahi kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Itu ada di pelajaran Yakub, ya, di mana dia ditipu semua orang dan dia akan dibunuh oleh abangnya. Tapi Yakub itu datang kepada Tuhan sambil berkorban, ya, sambil berkorban. Ini serahkan ini ke abang saya, ternak-ternak, aku nyusul dari belakang. Seperti itu perjalanan mereka. Lalu abangnya itu menerima ternak-ternak itu dengan senang hati. Ya, dengan senang hati abangnya itu menerima persembahan dari Yakub. Setelah selesai berdoa, mereka berjumpa. Nah, kita lihat bangsa Israel sampai hari ini begitu diberkati Tuhan, karena memang mengampuni musuh itu tidak cukup berdoa, tapi harus berkorban. Ya, seperti Yakub mengorbankan miliknya itu ternaknya kepada abangnya, supaya abangnya itu oh, mengubah hatinya untuk tidak menipu lagi atau membenci Yakub. Jadi ini pun menjadi pemikiran kita sebagai orang Kristen, bukan berdoa saja, tapi kita harus berkorban untuk yang kita doakan itu. Itulah yang membuat hati Tuhan mengingat segala janjinya. Ya, jadi jelasnya kita ini tugas utamanya ya mengetengahi orang berdosa. Jangan asik saja di hadirat Tuhan. Ya, hari-hari ini kebanyakan itu yang terjadi, asik aja di hadirat Tuhan, tapi orang-orang di sekelilingnya, orang sakit, orang miskin, orang lemah, orang berdosa, kita lupa memberikan sentuhan kepada mereka. Ya, kita masa bodoh dengan mereka. Jadi dengan ayat ini, mari saudara yang kasih Tuhan, kita bertindak. Ya, di sekeliling kita banyak, atau mungkin orang-orang yang sudah besar di dalam kerohanian, tapi di mata kita mereka berbuat dosa. Ini pun harus kita ketengahi di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan asik saja menikmati anugerah Tuhan itu. Kenapa demikian? Bagian yang kedua, saya mau lihat sesungguhnya kita mampu melakukan semua itu. Karena kita, kalau kita baca di Kejadian pasal pertama, bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan, bahwa kita segambar dengan Tuhan. Ya, kesegambaran itu harus kembali dulu itu bagi kita hari-hari ini, sehingga penugasan untuk mengetengahi orang berdosa kepada Tuhan, kita punya karunia, kita punya kuasa, kita punya kemampuan, kita punya daya tarik atau dampak yang baik kepada orang lain. Jadi sebelum kita menjadi pribadi yang betul-betul mengetengahi orang berdosa, harus punya pola hidup ataupun gaya hidup, ataupun harus menguasai sejarah Tuhan. Pola Tuhan bekerja seperti apa? Itu yang kita harus bangun dulu dalam kehidupan kita. Jadi tidak hantam kromo sebetulnya. Jadi kita harus kembali dulu menjadi segambar dengan Tuhan. Karena apa? Karena gambaran kita telah hilang, diakibatkan oleh dosa itu. Gambaran kita seperti Allah ataupun keserupan kita dengan Tuhan itu sudah hilang. Dan dosa itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa membela diri bahwa saya tidak berdosa. Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ya, Yesaya 64 ayat 6 juga di sana dengan tegas, Tuhan jijik melihat orang berdosa bagaikan kain yang tercemar oleh darah. Kalau kita telusuri, oleh darah
darah orang bersalin dikatakan di situ. Jadi seperti itulah jijiknya Tuhan kalau kita masih hidup di dalam dosa. Tentu itu menjadi pekerjaan kedua, kita harus selesaikan dulu dosa itu supaya Tuhan betul-betul maksimal menolong kita dan mengutus kita. Jadi itu pekerjaan kedua ya. Jadi dosa kita itu mari kita restorasi lah. Restorasi hidup ini supaya boleh kembali segambar dengan Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, wah kita pasti melihat keajaiban-keajaibannya, ya. Lalu bagaimana kita supaya menjadi segambar dengan Tuhan? Bagian yang ketiga di Markus pasal pertama ayat 16 sampai 20 ini akan saya baca ya. Markus pertama ayat 16 sampai 20 berkata di sana, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Apa makna daripada perikop ini Bapak Ibu? Ini langkah pertama yang boleh kita lihat bagaimana Tuhan mengembalikan gambar manusia itu supaya segambar dengan Tuhan. Ya, jadi bukan gampang sebetulnya menjadi hamba Tuhan ya, nggak gampang melayani Tuhan. Kita harus menyatu dulu dengan Tuhan. Para murid dikumpulkannya, didoktrinnya, ditunjukkannya segala keajaiban Tuhan dan mujizat, sehingga tercuci semua pikiran daripada para murid itu. Jadilah mereka serupa dengan Kristus, memiliki tanggung jawab, memiliki misi dan visi untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahkan semuanya sampai Stefanus, Polikarpus, semua para murid yang betul-betul sudah segambar dengan Kristus, satu ide, satu tujuan dengan Kristus, mereka semua mati martir. Kita hari ini tidak terjadi hal itu. Makan kita supaya tidak mati martir, ya, kita menghindar melakukan proteksi yang luar biasa. Saya pernah di Muara Gembong, Bapak Ibu, waktu saya berkhotbah, tiba-tiba di sebelah kiri, sebelah kanan saya muncul dari pintu seorang bapak-bapak untuk menghentikan saya tidak melanjutkan khotbah itu. Kalau kau teruskan, aku bakar kau hari ini hidup-hidup, katanya. Lalu saya bilang dengan tenang, tenang Pak, nanti habis ibadah ini saya akan mampir ke rumah Bapak, gitu ya. Nah memang itu saya laksanakan, saya lakukan itu, saya hampiri dia. Malah dikasih minum kopi Bapak Ibu ya. Dikasih minum kopi, lalu kita berpisah dari rumah Bapak itu dengan sukacita, tidak terjadi apa-apa. Tapi suatu yang salah, ada teman bendahara memberikan amplop kepada Bapak itu di luar rencana kita, di luar sepengetahuan saya sebagai ketua tim waktu itu. Lalu waktu amplop itu dikasih, orang lain melihat. Ya orang-orang Bapak itu melihat amplop dikasih. Nah, jelang waktu beberapa hari ribut mereka itu.
Karena si bapak ini yang menerima cuma ala kadarnya, bukan banyak, mungkin begitu. Ributlah minta bagi. Akhirnya itu menjadi pemicu kami tidak bisa lagi bikin ibadah di situ. Kita waktu itu ibadah di pom bensinnya Pak Pahan itu di Muara Gembong. Jadi udah diancam Pak Bapak itu, kalau Bapak bikin lagi ibadah di sini akan kami bakar, gitu. Kami bakar ini pom bensin. Akhirnya kita mundur, kita masuk di sawah. Ada gubuknya Pak Papahan ini di sawah. Sawahnya luas di daerah situ. Kita berada di situ. Dan sampai hari ini itu masih ada jadi gereja, tapi tidak lagi di daerah Muara Gembong. Tapi pengikutnya itu tetap menjadi gereja di sana. Dan selain kasih Tuhan, kita harus pulih dulu ini, baru boleh kita lihat keajaiban Tuhan. Mari kita disegambarkan oleh Tuhan dengan berpuasa dan sebagainya, merestorasi diri kita. Jika itu telah menjadi pola kita, seperti pola Tuhan menyelamatkan manusia, maka tidak ada yang mustahil. Orang-orang berdosa tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Bagian yang terakhir, yang keempat, kita diutus untuk melanjutkan tugas Musa, para nabi, para hakim, Yesus Kristus, tokoh gereja, orang-orang percaya, orang-orang jahat, orang-orang yang melayani Tuhan hari ini, ya, kita diutus, kita menjadi satu tim dengan mereka semua untuk mengetengahi orang berdosa, orang terhilang, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana yang ditulis di kitab Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi tugas ini sebetulnya harus menjadi prioritas. Bagaimana kita mengetengahi orang berdosa. Bukan berhimpun saja, bersekutu, berfellowship dengan Tuhan yang menjadi tugas penting. Ya, tapi harus ada sisi penginjilan kita secara pribadi atau secara kelompok. Itu jelas Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa bangsa Israel yang tidak diketengahi oleh Musa tewas semua. Jadi jangan sampai tewas dalam dosa, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, karena kita tidak melakukan tugas mengetengahi mereka di hadapan Tuhan. Jadi semua orang percaya sampai hari ini dan sampai Yesus datang harus punya beban itu, harus punya bahu untuk memikul beban itu. Baik atau tidak baik waktunya, suka atau tidak suka waktunya, mulai hari ini kita mau buat semangat untuk mengetengahi orang berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi jangan kita malah ikut berdosa ya. Kita merasa lebih benar, kita merasa sudah menjadi alat Tuhan. Itu urusan Tuhan lah ya. Urusan Tuhan. Kalau itu sudah menjadi karakter kita, ya saya percaya kita lebih hebat lagi untuk mengetengahi orang berdosa kepada Tuhan. Kita bawa jiwa kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Menggenapi firman Tuhan, berbondong-bondong orang datang kepada Tuhan. Karena semua orang perlu selamat. Jadi orang berdosa itu karena tidak mengerti bagaimana selamat. Inilah tugas kita Bapak Ibu. Kiranya firman yang singkat ini menjadi rema di hati kita. Kita tanam firman ini di hati kita sehingga dia bertumbuh dewasa dan memberi buah yang baik dalam kehidupan kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.